Kita perlu share dulu materinya. Punten nggih. Iya wonten. Materi napa wonten napa wonten? Wonten. Sampun wonten nggih? Iki sih kula gadah kitabipun. Sampun. Iya, soalnya niki hujan niki tiap hari niki hujan saat niki pas apa wifi padam Nggih kalau niki pakai wonten. wifi HP niki. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai kita kirim Fatihah dulu kepada pengarang kitab dari Mabadi Aulia. Semoga mendapatkan barokahnya dan ridho dari Allah. Puasa hari ini lancar dan diterima oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharaini amin. Pembahasan yang ke-9 dari usul fiknya. Kalau suara kula boten jelas anu nggih. Napa bilang? Al-mabhatus tasi yaitu adalah pembahasan yang nomor 9. Fi fi'lis sahibis syariati, di dalam fi'lunnya sahibus syariah. Jadi kelakuan, pekerjaan fi'lunnya dari sahibus syariah. Sahibus syariah itu kalau secara hakikat yaitu adalah Allah. Tapi kalau secara majas itu adalah Nabi Muhammad. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi'lunnya Nabi itu la yakhlu, itu tidak sepi atau tidak lepas, imma ayyakuna ala wajhi taqarrub wa ta'ah. Nah ini. Imma ayyakuna ala wajhil qurbah wa ta'ah aw la yakun. Jadi yang dikatakan kurbah Nabi itu sebenarnya ada dua. Yaitu fi'lun Nabi sebelum ini ya. Sebelum itu fi'lun Nabi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah istito'ah, yaitu taat, yaitu ada dua. Ada kurbah, ada wairu kurbah. Dan yang kedua adalah wairuha, yaitu adalah bukan dari to'ah dan kurbah. Nah, di sini dalam kitab ini fi'lun Nabi itu baik kurbah dan to'ah atau selain dari kurbah dan to'at. Fa in kana ala wajhi taqarrub, fa in kana ala wajhil kurbah, jikalau kelakuan Nabi itu diarahkan kepada kurbah wa ta'ah dan ta'at, fa indallad dalilu alal ikhtisasi bihi humila alal ikhtisas. Jadi ketika ada kurbah dan ta'at itu tapi larihnya ala wajhi ikhtisas, dalilnya larinya kepada ikhtisas, maka humilal alal ikhtisas. Jadi dalil itu hanya diperuntukkan kepada Nabi. Itu ya. Meskipun kurba wa ta'ah, tapi dalilnya kepada ikhtisos, larinya kepada ikhtisos, yaitu kepada Nabi, hanya kepada Nabi, maka itu tetap kepada khusus kepada Nabi. Nanti akan ada fi'lun Nabi, tetapi hanya untuk Nabi, ada fi'lun Nabi untuk Nabi dengan umatnya. Terus dulu. Apa dalil ikhtisos kepada Nabi itu? Yaitu adalah kaziyadatin finikahi ala arba'in niswah, yaitu adalah bolehnya menikah
lebih dari 4. Nah ini lebih dari 4 khusus terhadap Nabi. Kepada umatnya hanya 4. Paling banyak itu ya. Qala ta'ala sebagaimana firman Allah, fankihu ma tawbalakum minan nisa'i mathna wa ruba. Jadi firman ini, nikahlah kalian ma tawbalakum, toba yang kalian sukai. Minan nisa'i dari perempuan, tetapi mathna wa thulatha wa ruba. Yaitu adalah batasnya adalah 4. Lah dalil ini diperuntukkan kepada umatnya, artinya hanya maksimal itu 4. Tetapi kalau Nabi itu lebih dari 4. Gitu ya. Kenapa sebenarnya Nabi itu, kenapa kok kalau kita sampai didalami lagi, kenapa Nabi kok sampai bisa lebih dari, bisa 6, 10 sampai ada yang meriwayatkan 12, ada yang meriwayatkan 15. Jadi sebenarnya Nabi itu menikah itu bukan karena seperti kita. Jadi bukan hanya karena hawa nafsu, bukan hanya intinya bersifat duniawi, bukan. Salah satu kenapa Nabi menikahi Siti Khadijah yaitu adalah perjuangan Islam. Kenapa kok Siti Aisyah? Karena beliau itu cekat, masih anak kecil. Kalau anak kecil itu biasanya ketika disampaikan sesuatu langsung dibutuhkan daya ingatnya yang masih kuat seperti itu. Bukan karena nafsu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya ikut sunnah Rasul, nah kalau ikut sunnah Rasul, kamu seharusnya harus janda. Pertama kali istrinya harus janda, sebagaimana Nabi Siti Khadijah itu janda. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 2 kali rondo Siti Khadijah itu. Ada riwayat yang sampai 3, ada 2. Tapi yang saya ketahui itu ya 2 kali. Nah, ada itu di kitab. Nah terus kita jangan bahas itunya, bahas ini saja dulu. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, qala aslama ghailan wa tahtahu asyratu niswatin fil jahiliyati. Nah ini dalil dari Ibnu Umar bahwa ada sahabat namanya Ghailan. Ghailan itu masuk Islam. Wa tahtahu asyratu niswatin. Jadi di bawah, artinya istri dari Ghailan itu yaitu adalah 10 perempuan fil jahiliyati di masa waktu jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Ghailan itu ada istrinya adalah 10. Ada 10. Fa aslamna ma'ahu. Kemudian dia itu masuk Islam. Fa amarohu, kemudian Nabi itu memerintahkan kepada Ghailan ayah taro minhunna arba'an. Kamu pilih di antara istri yang 10 ini amsik arba'an. Jadikan 4 saja. Ini dalil bahwa khusus umatnya Nabi itu hanya arba. Selain dari Quran tadi, ini ada hadis dari Sayyidina Umar, itu harus ada 4. Wa illam yadulla dalilu ala ikhtisasi bihi, ketika tidak ada ditemukan dalil yang itu mengarah terhadap ikhtisos kepada Nabi, bihi itu kepada Nabi, la yahtassu bihi bal tusyarik fihi ummatuhu. Lah, ketika tidak ada dalil yang mengarah ikhtisos kepada Nabi, maka dalil itu bermusyarakah. Artinya semuanya kena. Nabi juga iya, umatnya juga iya. Seperti apa? Qala ta'ala laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Jadi telah datang kepada kalian seorang utusan Allah itu adalah Nabi, uswatun hasanah. Dia mempunyai uswah, teladan yang bagus. Lah, uswatun hasanah ini harus bukan hanya Nabi yang uswah, bukan hanya Nabi yang hasanah, tetapi juga umatnya harus punya nilai uswatun hasanah. Ini dalil kita harus berikan contoh yang bagus. Ini uswatun hasanah. Terus walidzalika qalu, karena hal yang tadi, kemudian qalu berkata ulama, al aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al iktida. Jadi sebenarnya asal dari
fi'lunnya Nabi itu harus iktida, harus semuanya diikuti tanpa terkecuali. Illa kecuali sudah diistisna ya, sudah di apa namanya ini? Istisna itu kemarin itu. Dikecualikan itu. Taksis. Illa madallat dalilu alal ikhtisasi bihi, kecuali ada dalil yang itu mengharuskan atau menghususkan kepada hanya kepada Nabi. Seperti itu. Itu ya. Jadi itu tentang masalah fi'lun Nabi. Terus al-mabhatsul asyir, yaitu ini ya, kemarin itu masalah diher, saya lihat lagi cuplikannya itu sebenarnya salah komunikasi, salah tanggap gitu. Jadi kemarin saya bilang bahwa diher itu konsekuensinya dulu itu langsung kepada talak bain. Jadi kalau ada orang yang menyamakan punggung istrinya kepada ibunya, maka langsung talak bain dulu sebelum fatahri rokobatin. Itu yang saya kemarin nggak dengar itu pertanyaannya. Jadi salah tangkap sebenarnya. Talak bain, dihar itu justru kalau sudah bain tidak terjadi. Tidak terjadi. Jadi dihar itu terjadi ketika masih ada hubungan sama istrinya. Jadi dulu itu konsekuensinya adalah talak bain. Kemudian dirubah oleh Rasulullah menjadi fatahri raqabatin mukminatin. Itu kemarin itu. Terus al-mabhasul asyir, pembahasan yang 10. Fi ikrori sohibis syariah. Tadi fi'lun, sekarang ikror, penetapan. Ikrorun Nabi, sebenarnya kitab ini saling nyambung ya, dari awal ke belakang terus nyambung ini. Ikrorun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaulin min ahadin kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikrornya Nabi itu ala qaulin atas satu pendapat min ahadin dari salah satu sahabat kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadisnya Rasul, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam alal fi'li min ahadin ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ikrarnya Nabi itu dari kelakuan salah satu sahabat yang melakukan seperti begini. Fi'lunnya Nabi itu sama seperti sahabat. Sama ya. Cuman li'annahu, Nabi itu maksumun. Nabi itu maksum, dijaga. Min ayyukri'a ahadan, min ayyukirro ahadan ala mungkirin. Dijaga dari orang yang menetapkan ahadan terhadap salah satu sahabat ala mungkir, atas perbuatan yang mungkir. Oh iya, Nabi itu dimaksum dari perbuatan yang mungkar. Oh begini, Nabi itu dimaksum ayyukirro ahadan ala mungkirin. Ala mungkar. Jadi Nabi itu dimaksum menetapkan, mengikrorkan kepada sahabat yang melakukan mungkar. Jadi tidak mungkin ketika ada sahabat yang melakukan hal sesuatu, kemudian Nabi itu tidak akan mengikror perbuatan itu kalau perbuatan itu mungkar. Tidak mungkin. Jadi semua perbuatan sahabat yang diikrorkan oleh Nabi itu pasti tidak mungkar. Ini maksudnya. Mithalu dalika, umpama contoh dari tadi itu, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Seperti halnya Rasulullah mengikror Sayyidina Abu Bakar ala qaulihi, atas kaulnya Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu itu bi'itoi salbil qatil, dengan memberi salbul qatil. Salbul qatil itu adalah perlengkapan yang digunakan oleh musuh. Lah, Sayyidina Abu Bakar itu mengucapkan pada waktu itu,
Jadi Sayyidina Abu Bakar itu bilang pada waktu itu bahwa orang yang berperang kemudian membunuh, misalnya ya, si A, sahabat si A membunuh orang kafir si B, maka salbul kotilnya itu milik dari si A. Jadi kan si B itu kan pasti membawa peralatan gitu, peralatan perang, kemudian itu dibunuh oleh si A misalnya, oleh sahabat Khalid, maka salbul kotilnya itu diberikan kepada orang yang membunuh. Itu maksudnya. Itu tanpa ada dari Rasulullah. Jadi Abu Bakar menetapkan seperti itu gitu. Kemudian kotil di sini bermakna maktul ya. Likotilihi terhadap orang yang membunuh. Nah ini salbul kotil likotilihi diberikan kepada orang yang membunuh. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid. Nah ini ikrarnya Nabi kepada sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu ala aqlid dob. Jadi salbul kotil di situ itu direstui oleh Nabi, boleh. Nabi berikrar. Sayyidina Abu Bakar mengucapkan bahwa salbul kotil dikasihkan kepada orang yang kotil, orang yang membunuh, itu Nabi ikrar. Kemudian juga seperti ikrarnya Nabi kepada sahabat Khalid bin Walid ketika memakan dob. Dob itu biawak, bukan seperti yang di sini. Dob di sini itu hanya hidup satu kehidupan, yaitu di padang pasir, tidak bisa hidup di di air. Jadi dob di sini itu hidupnya di padang pasir. Kalau makanya ulama itu kadang berbeda pendapat masalah biawak ya karena hidup di dua air. Ya kalau di dob ini maksudnya tidak. Nabi tidak makan tetapi Nabi tidak melarang. Ya sudah, ikrar itu. Ya paling sedikitnya kata ulama ketika Nabi sukut ya, paling sedikitnya itu mubah, bukan sunnah. Paling sedikitnya. Itu ya. Terus wa ma fu'ila au makila fi ghairi majlisi. Wa ma fu'ila, dan sesuatu yang dilakukan au makila atau sesuatu yang diucapkan fi ghairi majlisihi, di selain majelisnya Nabi. Jadi ada sesuatu yang dilakukan. Misalnya ada sahabat yang melakukan, baik itu dari perlakuannya dilakukan atau diucapkan seperti Sayyidina Abu Bakar yang hanya kill yang diucapkan, atau sahabat Khalid yang memakan dob, baik itu di majelisnya Nabi atau tidak di majelisnya Nabi, itu tetap menjadi keikraran Nabi ketika Nabi tidak ada hukum menerangkan di situ. Itu ya, baik di majelisnya maupun di wairu majelisnya, kalau sudah diikrarkan oleh Nabi, maka itu menjadi hukum. Wa alima bihi walam yungkirhu fahukmuhu hukmu ma fu'ila. Lah, dan kemudian diketahui dengan adanya ma tadi, baik ma fu'ila atau makila, itu walam yungkir. Nabi tidak memungkiri. Ya tadi ya, prakteknya tadi sudah prakteknya. Fahukmuhu hukmu ma fu'ila. Jadi ketika Nabi tidak memungkiri, ketika misalnya ada sahabat Khalid memakan dob, Nabi tidak berkata itu haram, itu sunnah, maka itu hukmu mafu'ilah. Sama hukumnya dengan apa yang dilakukan. Berarti boleh. Sedikitnya boleh. Ulama mengatakan sedikitnya itu mubah. Au makila fi majlisi, atau sesuatu yang diucapkan di dalam majelisnya Nabi. Ka ilmihi, seperti Nabi yang mengetahui halfa Abi Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi mengetahui bahwa Sayyidina Abu Bakar itu halfun, bersumpah. Kemudian annahu la ya'kulu ta'ama fi waqti ghaidihi. Sayyidina Abu Bakar itu bersumpah bahwa tidak akan memakan makanan-makanan yang ada di fi waqti ghaidihi, ketika waktu marah. Summa akala lama ro'al akla khairon. Begini maksudnya. Pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar itu kedatangan tamu. Kedatangan tamu, kemudian Sayyidina Abu Bakar menghidangkan makanan kepada tamu itu. Ini makanan, silakan dimakan. Kemudian Abu Bakar masuk lagi ke rumahnya, anggaplah ke kamarnya, dan ketika
beliau keluar lagi ke tempat tamu itu makanan tidak masih utuh, tidak dimakan oleh tamunya. Kemudian beliau marah. Bila sumpah, saya bersumpah tidak akan mau makan. Kenapa kok tidak mau makan tamu itu? Karena tamu itu akan mau makan ketika makan bersama Abu Bakar. Jadi tamu itu tidak akan makan kecuali bersama Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar memilih makan bersama Rasulullah. Jelas ya, siapa yang nggak mau sama Rasulullah? Ya, ketika Sayyidina Abu Bakar keluar dari situ, sehingga tidak dimakan makanan itu, kemudian bersumpah, saya tidak mau makan. Ya seperti kita lah, bagaimana ketika kita menghidangkan makanan, kemudian tidak dimakan. Saya tidak mau makan, sumpah, saya bersumpah tidak mau makan. Akhirnya, ketika dipikir-pikir lagi oleh Sayyidina Abu Bakar, maka summa akala lama ro'al akla khairon. Jadi dipikir-pikir lagi, makanan itu bagus, kita makan itu bagus, kemudian kita itu menghargai kepada doif, kepada tamu, sehingga Sayyidina Abu Bakar melihat dari khair, adanya khair, kemudian dimakanlah oleh Sayyidina Abu Bakar. Fayustafadu minhu jawazul hunthi bal nadbuhu ba'dal halfi idza kana khairon. Jadi yang diambil, apa hadis yang bisa kita ambil dari sini adalah bolehnya al-hunth, itu adalah melanggar sumpah. Al-hunth itu melanggar sumpah, balnadbuhu, bahkan disunahkan. Melanggar sumpah disunahkan di sini ba'dal halfi, setelah bersumpah, idza kana khairon, ketika menemukan yang lebih khair, maka boleh kita melanggar dari sumpah itu. Ini yang diambil dari cerita dari Sayyidina Abu Bakar tadi. Itu ya. Oke, selesai. Di dalam Iqrar selesai. Iqrar banyak sebenarnya, seperti misalnya sholat sunnah setelah wudhu yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Sebenarnya banyak contoh Iqrar itu. Terus Al-Mabahasul Hadi Asyar, di bab ini, bab 11, fil ijma'i, di dalam masalah ijma. Hukum kita itu ada 4 ya. Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, sekarang ijma. Al-ijma'u luatan al-ittifaq. Ijma secara bahasa adalah ittifaq, sepakat. Wastilahan, adapun menurut istilah, ittifaqu ummati Muhammadin, ittifaqu ummati Muhammadin, kesepakatan umat Rasulullah SAW ba'da wafatihi, setelah wafatnya Rasul, fi asrin, dari satu zaman, minal aksori, dari beberapa zaman, ala amrin, yang itu ala amrin sepakat dari sepakat satu perkara, ala amrin minal umur, dari beberapa perkara. Jadi ijma itu tidak ada sebelum, ketika masih Rasulullah belum wafat, itu tidak ada. Ya wong sudah ada Rasul kok dali, ngapain ijma? Wong sudah langsung Rasul itu sebagai hukum, ini halal, sudah. Makanya tidak ada ijma di situ. Nah, setelah ba'da wafatihi barulah ada hukum konsensus, yaitu adalah ijma. Itu ya. Dan itu sepakat ala amrin. Ijma itu sepakat satu perkara. Wal ijma'u hujjatun indal jumhur. Ijma itu adalah hujjah, adalah penetapan indal jumhuri, menurut jumhur ulama. Lamma akhrajahu Tirmidzi, lima akhrajahu at-Tirmidzi an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol la tajtami'u ummati ala dhalalati wa yadullahi alal jamaah. Ini ya. Jadi dari hadis ini, yaitu adalah la tajtami'u, tidak akan sepakat umat saya ala dolalati, atas kesesatan, wa yadullahi, dan pertolongan Allah alal jamaati, itu
hanya kepada jamaah, yaitu ijma. Ini dalil bahwa ini dalil ijma dari hadisnya. Gitu ya. Terus wal ijma'u, adapun ijma itu yasihu, itu sah biqaulihim, dengan pendapat para ulama, wa bi fi'lihim, dan fi'lunnya ulama. Wa yasihu, dan sah aidon juga biqaulil ba'di, sebagian pendapat yang lain, ini pendapat ya. Wa bi fi'lil ba'di, dan sebagian fi'lunnya yang lain. Wantisyaru dalikal qaul, dan tersebarnya qaul tersebut. Begini maksudnya. Ijma itu sah dengan pendapatnya ulama dan fi'lunya ulama. Dan sahnya ijma itu juga, Aidon, itu dengan sebagian pendapat saja bisa. Atau sebagian dari fi'lun saja bisa. Sebenarnya gini, ijma itu ada dua. Ada ijma sorih, ada ijma sukut. Ini dulu ya, biar ini kena nanti. Ijma sorih itu adalah ijma yang semua berpendapat dan semua sepakat. Itu ijma sorih. Semua berpendapat, ulama-ulama itu berpendapat, dan semuanya sepakat dengan satu hukum itu. Dan yang kedua, ijma sukut itu adalah yang berpendapat itu sebagian yang berpendapat, dan sebagian berpendapat dan sebagian lain itu diam, tetapi juga menyepakati gitu. Dan wantisyari dalikal qaul al-fi'li, dan dari kesepakatan ini, dari ijma ini, baik itu sorry ataupun ijma yang yang sukut, itu tersebar. Wasukutul bakin alaihi. Nah ini kan sukut di sebagian yang lain itu sukut. Wa yusamma dzalika bil ijma'i sukuti. Oh, begini maksud. Oh, ini di peta ya. Ketika biqaulil ba'di wa fil, ketika yang di atas itu, ketika yang lain yang semuanya berpendapat, kemudian disepakati satu amr, satu perkara itu dinamakan ijma' sorih. Tapi kalau qaulul ba'dun, artinya ba'du sukut, sebagian yang lain itu sukut, maka wa yusamma dzalika bil ijma'i sukuti gitu. Jadi yang lain, yang sebagian sepakat, yang sebagiannya itu sukut. Tentunya ijma ini hanya kepada orang yang mujtahid, orang-orang yang mujtahid. Nanti ada di belakang masalah taklid, mujtahid ada di belakang nanti. Terus wajtama'u, dan semuanya itu sepakat ala naqdil wudu'i, atas batalnya wudu bil ikhraji al mu'tad minas sabila ini. Nah, di sini ulama tidak ada berbeda pendapat, tidak ada bahwa naqdul wudu, batalnya wudu itu dengan cara minas sabila ini. Keluar sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik itu dari depan maupun dari belakang. Ini sepakat, tidak ada satupun ulama yang beda pendapat. Kemudian wahua, apa itu al-kharij? Ini kitabnya belum ada ya. Ya Allah, lupa saya kitabnya ini enggak dibuka. Lah, apa itu al-kharij? Yaitu adalah al-baul. Yaitu kencing, walaid, dan orang yang ke belakang itu ke WC. Wa lam an-Syafi'i qad istadalla ala itsbatil qiyasi wa khabarul wahid. Wa khabaril wahid. Imam Syafi'i itu qad istadalla, mengistidlal atas penetapan qiyas dan khabarul wahid. Jelas. Imam Syafi'i itu memakai pendapat ini. Qiyas dan khabarul wahid. Bi anna ba'das sahabati,
Sesungguhnya sebagian sahabat amila bihi itu mengamil, artinya melakukan bihi terhadap qiyas dan khobarul wahid. Walam yadhar dan tidak tampak minal bakina dari sebagian selain sebagian sahabat itu ingkarun apa ingkar. Jadi sebagian sahabat itu melakukan qiyas dan khobarul wahid dan tidak tampak bagi yang lain itu memungkirinya. Jadi tetap masalah ini tetap dipakai ya oleh sahabat. Fakana dalika ijma'an sukutian. Oh, jadi ketika ada sahabat yang separuh itu melakukan, sahabat yang separuhnya itu tidak melakukan, maka itu dikatakan ijma' sukutian. Ijma' sukuti, bukan ijma' sorry. Oke. Terus al-mabhatsu tsani asyar. Bab yang ke-12. Fil qiyasi di dalam masalah qiyas. Qiyas itu analogi, tolak ukur. Al-qiyasu adapun hukum qiyas itu hujjatun. Itu adalah hujjah, sebuah hujjah. Qala ta'ala sebagaimana firman Allah, fa'tabiru ya ulil absor. Maka ambil pelajaranlah kalian semua ya ulil absor. Orang-orang yang punya akal, yang punya akal pikiran. Ini dalil bahwa qiyas ini dalil qiyas ya. Fa'tabiru ya ulil absor ini adalah dalil dari qiyas, dari Quran ke qiyas. Al-qiyasu, mana dalil, misalnya ada yang tanya, mana dalil qiyas? Ini, fa'tabiru ya ulil absor. Al-qiyasu luatan, adapun qiyas secara istilah itu, secara bahasa itu adalah takdirus syai' bi akhara liyu'lamal musawwatu bainahuma. Yaitu adalah mengukur sesuatu bi akhor dengan yang lain. Liyu'lama supaya diketahui al musawwatu ya, hukum persamaannya, supaya diketahui persamaan bainahuma di antara keduanya, di antara syekh dan akhor. Itu secara bahasa ya. Takulu berkata sampeyan kostat saubah, sampeyan mengukur saub baju bidzira'i dengan dira ai qadar tahu bihi, artinya sampeyan mengukur saub dengan diro. Ini maksudnya dari kias itu, maksudnya kias mengukur seperti halnya jenengan mengukur baju dengan diro. Wastilahan, adapun secara istilah kias itu adalah raddul far'i ilal asli, tapi juga dengan catatan bi'in latin. Jadi mengembalikan fara, mengembalikan hukum fara cabang ilal asli terhadap asal. Jadi mengembalikan far'on terhadap asal. Bi'illatin dengan illat tajma'uhuma. Yang illat itu mengumpulkan terhadap keduanya. Fil hukmi apa nama? Fil hukmi di dalam hukum. Jadi secara istilah qiyas itu adalah mengembalikan hukum yang fara kepada yang asal dengan illat yang itu illatnya berkumpul di dalam satu hukum. Seperti kaqiyasil aruzi, seperti kiasnya apa namanya? Beras, alal burri atas gandum. Fir riba di dalam riba. Fir riba di dalam riba. Terus bijami itu ami dengan sejenis to'am, dengan sejenis makanan. Jadi apa ruzun dengan burun itu sama. Sama-sama bijami itu am, sama-sama jenis apa namanya? Jenis makanan. Jadi burun juga jenis makanan, ruzun juga jenis makanan. Di Arab itu tidak ada ruzun, tapi ada burun. Makanya ketika ada hukum riba di dalam burun, dalam gandum ini, maka juga ada di dalam ruzun. Itu maksudnya. Kenapa kok sama-sama ada? Ilatnya apa? Ilatnya adalah sama-sama to'am.
sama-sama satu jenis makanan. Ini yang menjadikan ruzun itu sama dengan burun. Kalau tidak ada kias, kita kerepotan. Contoh misalnya, hukum dari sabu misalnya, sabu-sabu atau ekstasi, itu tidak ada. Ceplos dalam Quran tidak ada, sunnah tidak ada. Tidak ada. Makanya pakai apa ulama? Pakai kias. Sekarang itu ada anak muda itu pakai komik. Komik batu itu bisanya 5 dos, 5 apa ya? 5 tablet. Ya, ada kemarin itu kasusnya komik itu. Mana hukum komik? Nggak ada. Ulama nggak ada membahas komik. Tetapi di sini ada hukum kias, yaitu adalah sama-sama muskir, sama-sama mabuk. Jadi komik kalau bisa memabukkan ya sudah haram. Baik itu sabu-sabu yang bisa memabukkan juga haram karena ada hukum asal homrun, homer itu haram ya sudah. Jadi sama-sama memabukkan. Kalau ditanya lagi ada kadang ada itu orang nanya begini. Bagaimana kalau hukumnya meminum homer tapi tidak mabuk? Misalnya kan orang-orang barat tuh biasa itu minum-minum teh kayak teh sudah, kayak kopi itu minuman homer itu, whisky itu. Bagaimana hukumnya? Tetap haram. Kenapa? Karena asalnya ya, asal dari itu adalah haram. Itu adalah muskir, sama-sama memabukkan meskipun tidak mabuk, tapi memang asal dari hukum itu adalah memabukkan. Sudah selesai. Itu tetap ya. Kemudian wa arkanuhu arbaatun. Adapun rukun-rukun dari kias itu ada 4. Pertama adalah al aslu, asal. Yang kedua adalah wal far'u dan faro', wa hukmul asli dan hukum asal. Wa illatu hukmil asli dan illat hukum asal. Contoh yang tadi misalnya, asal adalah seperti homer. Ini rukun-rukunnya harus ada semua ya. Karena rukun ini harus dipakai semua. Saya kasih contoh, asal itu seperti homer. Homer asalnya haram. Kemudian apa? Asal adalah haram, wal far'u tadi, komik misalnya atau ekstasi atau apa, hukum cabangnya itu. Dan hukum asalnya adalah haram. Hukum dari asal, hukmul asal, berarti kembali kepada asal, itu adalah haram. Jadi aslu homer, hukmul asal adalah haram. Wa illatu hukmil asal, yaitu adalah sama-sama memabukkan. Jadi illatu hukmil asal itu adalah sama-sama memabukkan. Itu ya. Ini rukunnya. Wahua, adapun kias itu salah satu aksamin, yaitu ada 3 macam. Kiasul illati, yang pertama itu adalah kias illat. Wahua makanatil illatu fihi mujibatun lil hukmi, yaitu adalah illat yang mendatangkan atau menetapkan mujibatun lil hukmi, mendatangkan atau menetapkan hukum atau menetapkan hukum. Kias sidorbi, seperti halnya kias memukul, alat takfifi atas lil walida ini kepada kedua orang tua. Fit tahrimi, sama di sama-sama tahrim, sama-sama diharamkan, bi illatil idai, dengan illat ida. Sudah ini kemarin sudah. Jadi hukum dari dorbun itu sebenarnya tidak ada. Ceplos tidak ada hukum dalil langsung dorbun, tidak ada. Yang ada adalah fala takul lahuma ufin. Jadi itu ya, wala takul lahuma ufin. Jadi saja sudah tidak boleh, apalagi sampai dorbun. Kenapa? Karena ilatnya sama-sama ide. Jadi kiasnya adalah sama-sama ide. Itu. Jadi terus yang kedua adalah wa qiyasud dilalah atau dalalah. Yang kedua adalah qiyas dalalah. Apa itu? Wa huwa makanatil illatu fihi dalalatan. Yaitu adalah illat yang merupakan dalalah, merupakan petunjuk, dalil alal hukmi atas hukum, wala takunu, dan kias dalalah ini, illatnya ini, wala takunu, dan tidak ada opo illat mujibatan itu mendatangkan atau menetapkan lil hukmi terhadap hukum. Jadi bedanya
yang kalau kias dilala ini yaitu adalah ilat sebagai dalalah tetapi tidak sampai menetapkan sebagai hukum. Wala takunu mujibatan lil hukmi. Jadi tidak sampai menetapkan terhadap hukum. Di bawahnya dari kias yang tadi, kias ilat. Contohnya apa? Kias himalis sobiyi. Seperti halnya kias harta anak kecil ala malil balighi atas harta anak yang sudah balighah. Fi wujubi zakati di dalam wajibnya zakat fihi di dalam mal bijami'i annahu malutam karena sama-sama jenis ini jami'i satu jenis sama-sama malutam. Nah, di sini seperti halnya ini pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi kias hartanya anak yatim dengan hartanya anak kecil dengan hartanya anak yang baligh itu sama-sama wajib zakat. Kenapa? Alasannya apa? Karena malutam. Malutam ini di dalam worokot itu yaitu adalah an-nama, yaitu berkembang. Jadi sama-sama karena zakat itu adalah an-nama. Coba definisi zakat apa? Pasti an-nama, berkembang. Lah di sini karena sama-sama harta yang an-nama berkembang, anak kecil berkembang, anak baligh yang berkembang, maka sama-sama wajib. Karena satu apa? Karena bijami'i malutam, sama-sama malutam. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Wa yajuzu ayyuqala, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. La yajibu fi mali sobiyyi, tidak wajib bagi harta anak kecil. Kama qala bihi Abu Hanifah lah kan. Seperti halnya yang didaukan oleh Imam Abu Hanifah, kiasan alal haji, mengkiaskan kepada haji. Anak kecil itu tidak wajib haji. Karena syarat haji itu harus mukallafkan. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat di dalam anak kecil itu tidak wajib. Seperti halnya haji. Fa innahu yajibu alal balighi. Wah, ini belum dipindahkan ya. Afwan. Nah ini. Sebagaimana fa innahu yajibu alal balighi. Sebagaimana haji itu wajib hanya kepada orang yang baligh. Wala yajibu ala sobiyyi, tidak wajib kepada anak kecil. Jadi alhasil qiyasud dilalah ini bisa batal tergantung dari istimbatnya. Karena qiyasud dilalah ini lebih kepada istimbat. Kalau ulama beristimbat itu batal, artinya tidak boleh, misalnya seperti Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak wajib zakatnya anak kecil. Boleh-boleh saja, karena qiyasud dilalah ini tergantung dari cara istimbatnya. Makanya Imam Abu Hanifah di sini dicantumkan di dalam kitab ini bahwa qiyas ini bisa berubah, bisa enggak, tergantung dari pengistimbatnya. Ini. Yang terakhir adalah wa qiyasus syibih atau syabah. Yaitu adalah qiyas persamaan. Syibih. Wa huwa, adapun qiyas syibih itu adalah ilhaqul far'i al-muraddadi bainal aslaini. Yang dikatakan qiyasus syibih itu adalah menyamakan hukum farok kepada yang itu masih al-muraddad, yang masih bimbang, masih apa ya? Ganjir, masih bimbang, masih dilema, al-muraddad. Jadi menyamakan hukum farok yang tapi masih al-muraddad, masih dilema. Bainal asla ini di antara dua asal. Bi aktarihima syibhan. Dengan cara apa? Ketika sudah al-muraddad, maka dengan cara bi aktarihima syibhan, mengambil syibih penyerupaan yang lebih banyak. Ini caranya dari qiyas syibih karena masih al-muraddad. Contohnya kama fil abdi, seperti halnya di dalam bab budak. Ida utlifah, ketika budak itu terbunuh atau dibunuh, intinya terbunuh, dirusak. Fa innahu, kenapa saya memaknai dirusak? Karena di worokotnya ini ada maktul. Ketika budak itu dirusak, artinya dibunuh, fa innahu muraddadun fid doman. Lah, orang yang membunuh di dalam domannya, di dalam konsekuensinya atau apa ya, menanggung dari budak yang sudah dimaktul itu masih al-muraddad. Kenapa? Karena bainal insan
al-hur min annahu adamiyun. Ini dimasukkan kepada yang hak adami seperti orang merdeka tetapi budak. Kan jelas tuh orang yang membunuh maka fatahri raqabah yang di awal itu. Lah masalahnya ini budak, bukan orang hur, bukan orang merdeka. Kalau dimasukkan kepada apa namanya? Bahima misalnya hewan, itu juga masih apa namanya? Disamakan dengan hewan misalnya min annahu malun fayajibu alaihi qimatuhu. Maka kalau disamakan dengan hewan itu wajib baginya qimah bagi orang yang mengitlafkan. Wah, ini sudah ada son ini ya. Wa huwa adapun budak itu bil mali aktaru syibhan. Nah, makanya kata ulama budak itu lebih sama di dalam masalah budaknya. Di dalam masalah malnya. Minal hurri ketimbang kemerdekaannya. Bidalil annahu ulama mengatakan bahwa abdun yang utlaf yang dirusak, yang dibunuh itu disamakan dengan mal karena bisa yuba, bisa dijual belikan, wa yurathu bisa diwariskan, wa yuqafu bisa diwakafkan, wa yutmanu bisa apa namanya? Domankan. Sebentar, sudah. Wa yuqafu dan bisa diwakafkan. Wa yutmanu wa ajza'uhu bima naqasa min kamatihi. Jadi jikalau budak itu ada jus-jus anggota-anggota yang itu nakos, yang itu berkurang, misalnya ada budak yang diganti tangannya misalnya apa namanya patah misalnya, maka itu bima naqasa min kimatihi. Jadi kimahnya membeli tangan itu bagaimana ketika di budak itu. Jadi itu ya. Jadi budak itu disamakan kepada harta. Yang itu masuk kepada bab qiyasus syibih, yaitu menyamakan faro terhadap yang masih al muraddad. Itu ya, itu masuk ke bab syibih. Teruskan saya, soalnya ini saya mau teruskan. Biar besok itu yang kedua tentang kaidah-kaidah fikih. Terus langsung fil ijtihadi wa tibai wa taqlidi. Ini cuman sekedar istilah-istilah saja. Al ijtihad itu yang dikatakan ijtihad itu yaitu adalah badlul wus'i fi naili hukmin, yaitu adalah mengkerahkan kemampuan fi naili hukmin untuk menggali sebuah hukum syar'iyin tentunya yang syariat. Bitorikil istimbati dengan cara istimbat, menggali. Minal kitabi baik itu dari sunnah dan juga was sunnah. Apa? Minal kitabi dari Quran was sunnati dan sunnah hadis. Ya itu ya. Jadi ijtihad itu adalah mengkerahkan seluruh kekuatan untuk memperoleh sebuah hukum dengan cara istimbat. Itu istimbatnya diambil dari kitab dan sunnah. Berarti ijtihad ini hukum belum ditemukan. Artinya hukum belum ada di dalam Quran dan sunnah. Sehingga wasmul fa'ili, isim fa'ilnya adalah al-mujtahid. Dikatakan orang mujtahid. Meskipun nanti mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid yang di masih taklid, ada macam-macam itu mujtahid. Terus wal itiba itu adalah huwa qabulul qaulil qail, menerima pendapat orang yang berpendapat wa anta tadri min aina ma'khuduhu. Sedangkan kalian, artinya orang yang itiba kepadanya itu tidak mengetahui dari mana ma'khuduhu, asal dari atau sumber dari hukum itu. Itu namanya itiba. Ya, itiba itu mengikuti atau menerima pendapat orang itu tetapi dia tidak mengetahui asalnya dari mana. Wasmul fa'ili, isim fa'ilnya itu dinamakan mutabi. Taklidu, adapun taklid, kira-kira kita di mana ya? Kira-kira kita ini di mana? Apa di tiba, apa di taklid? Apa itu taklid? Qabulu qaulil qail, menerima pendapatnya, perkataannya orang yang berkata, wa antala tadri. Sorry ya Allah. Wa anta tadri. Itiba itu mengetahui ya. Wa anta tadri. Itiba itu mengetahui dari mana asalnya. Wah, ini mending ini. Jadi kita bukan hanya mengikuti imam ini, tapi juga mengetahui dari mana sumbernya. Wah, ini enak. Itiba. Afwan. Yang kedua taklid itu wa antala tadri. Yaitu adalah kita itu tidak mengetahui dari mana asalnya. Nah, ini taklid. Taklid ya. Taklid itu lebih rendah daripada itiba berarti.
Wal ijtihadu fiddin, adapun ijtihad di dalam masalah agama, matlubun itu dianjurkan. Wa kadzalika al ittiba, sama juga ittiba itu dianjurkan. Wa taqlidu fiddin matmum. Jadi taklid itu dalam agama, mentaklid di dalam masalah agama itu madmum. Dicela Allah. Qala ta'ala, mana dalilnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini dalil ijtihad. Walladzina jahadu, mereka yang berijtihad fina di dalam jalan kami, lanahdiyanna, maka kami akan memberikan petunjuk subulana. Jelas, ini dalil ijtihad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtahadal hakimu fahakama fa asaba falahu ajroni wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Orang hakim ketika memutuskan sebuah hukum dan benar fa asaba, maka dia mempunyai dua ajron, dua pahala. Wa idza hakama, ketika dia menghukumi fa akhta'a kemudian salah, maka dia mendapatkan ajrun wahid. Ini sudah maklum ya, kita ketahui. Terus waqala ta'ala ittabi'u. Ini dalil ittiba. Mana kita harus ittiba? Mana Qur'annya? Ini dalilnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutlah kalian semua terhadap apa-apa yang sudah diturunkan kepada kalian, itu adalah dari rabbikum, dari Tuhan kalian. Waqala ta'ala, ini dalilnya, ini dalil tidak baiknya taklid. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana aw law kana abahuhum la ya'lamuna syai'an. Ya Allah, ini madmum ya katanya ini. Jadi ketika dikatakan bagi kalian, bagi mereka, ta'alu, ayo mari ila ma anzalallahu, terhadap apa yang sudah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka berkata hasbuna, mereka mencukupkan kepada apa yang sudah ditemukan orang tuanya. Kami sudah menemukan bapak-bapak kami ya. Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an, walaupun bapak-bapaknya itu sebenarnya tidak tahu syai'an, sedikit pun tidak tahu. Wala yataduna, dan tidak dikasih petunjuk. Tidak bisa kasih petunjuk ya. Qala ta'ala bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka berkata bahwa kami menemukan bapak-bapak kami ala ummatin, terus umat, wa inna ala atharihim muhtadun, dan bisa athar-atharnya ngasih sebuah muhtadun. Ini ya. Jadi tidak baiknya taklid, lebih baik kita ittiba. Cuman ittiba ini ya kita harus mengetahui ini sekarang ini usul fikihnya dulu, kemudian usul fikihnya bagaimana, terus istinbatnya bagaimana. Ini pentingnya. Kemarin ada yang bertanya apakah penting mempelajari usul fikih. Penting ini. Jadi kita harus diusahakan kita harus ittiba. Jangan sampai taklid ya. Tapi bagaimana sekarang kita memang harus dituntut. Makanya laisal fata man yaqulu hada ana. Hada abi. Walakinnal fata man yaqulu hada ana. Laki-laki yang benar laki-laki itu adalah mengatakan bukan ini bapakku tapi inilah saya. Semoga manfaat. Kita teruskan besok Qismus Tsani yaitu Ustaz. Ada yang mau ditanyakan ya? Nah, Ustaz. Tadi arti dari al-farghil al-murad tadi apa, Ustaz? Ini. Lupa ya tadi ya. Saya soalnya bawa kitab sendiri. Ya, Mana gimana? Al-farghil al-murad tadi. Di pembahasan kias tadi, Ustaz. Di kias CB. Terus masalah kias terus? Di kias CB ada lafaz al-farghi al-murad tadi, itu tadi apa Ustaz artinya? Artinya adalah yang masih dilema. Al-muraddad dilema di antara dua asal. Iya, kan tadi kan begini. Saya ulang ya, ini cuma ini sudah di rumah ini. Ada bunyi ini, sebentar. Lah, ini kan. Ya ini kan. Qiyasus syibih itu adalah menyamakan hukum cabang al-muraddad. Hukum cabang itu masih al-muraddad, dilema. Masih dilema, masih bimbang. Bimbangnya tadi contohnya adalah seperti
budak ketika budak itu terbunuh. Budak itu terbunuh, otomatis orang yang membunuh itu pasti ada doman, harus mengganti. Lah, menggantinya itu apakah disamakan dengan manusia yang hurun atau disamakan dengan hurun atau dengan emal? Makanya repot. Makanya si B itu sehingga ulama mengambil yang aktaru syibhan, yang lebih banyak kemiripan dari budak. Yaitu apa? Emal. Karena dengan hur kemerdekaan itu tidak bisa karena sudah beda jenis, sudah tidak jami sudah. Itu maksudnya ya. Maksudnya dari kias si B. Paham tuh? Syukur Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Oke, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan besok dicatat lagi, saya jawab di awal-awal. Kita kalau ada pertanyaan 1-2 orang catat dulu, kemudian ditanyakan langsung pertama kali kita kayak gini langsung sebelum saya mulai gitu. Soalnya dikejar waktu juga, dikejar ini hatam ini ya. Semoga manfaat, mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.